Hai, balik lagi di channel KFI Sport. Di video kali ini saya akan membahas tentang lantai futsal. Nah, ada yang tahu belum apa itu lantai futsal? Lantai futsal adalah fasilitas yang digunakan untuk kebutuhan lapangan futsal, bangunan outdoor, semi ataupun full indoor, serta digunakan untuk turnamen liga futsal. Lantai futsal ada 4 macam. Yang pertama, lantai futsal interlock, yang kedua, lantai futsal vinil, yang ketiga, lantai futsal rumput sintetis, dan yang keempat, cat untuk lantai lapangan futsal. Mari kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama ada lantai futsal interlock. Lantai futsal interlock adalah lantai futsal yang dilapisi dengan karpet lantai plastik, yang disebut juga dengan interlock. Di dalam jenis lantai futsal interlock ini terdapat beberapa jenis lagi, yaitu interlock futsal backing segi 3 dan interlock futsal backing segi 6. Lantai futsal terbagi menjadi dua, yaitu lantai futsal indoor dan lantai futsal outdoor. Kita sudah bisa membedakan kedua jenis lantai futsal interlock ini hanya dengan melihat gambar ini. Untuk kualitasnya juga berbeda-beda ya, ada yang original dan ada yang standar atau bahan campuran dengan bahan recycle. Untuk yang bahan original terbuat dari biji plastik murni polipropilen, sedangkan untuk yang standar atau bukan original merupakan bahan plastik daur ulang campuran. Untuk volume ukurannya sendiri yaitu 25 cm kali 25 cm dengan ketebalan rata-rata yaitu 1 cm. Bagaimana cara pemasangan lantai futsal? Cara pemasangannya cukup mudah. Kalian hanya perlu menyatukan kuncian ini dan secara otomatis interlock futsal akan menyatu dengan kuat. Untuk dasarnya, lapangan akan dilapisi dengan underlayer terlebih dahulu agar interlock tidak berisik saat digunakan. Yang kedua, lantai futsal vinil. Lantai futsal vinil adalah lantai futsal yang menggunakan vinil futsal sebagai lapisan lantainya agar terlihat lebih menarik dan tidak mudah sakit saat terjatuh. Vinil futsal memiliki 3 jenis. Yang pertama, vinil futsal sand. Vinil futsal sand adalah vinil futsal yang memiliki tekstur permukaan yang tidak licin, disebabkan oleh lapisan cat FlexiPave. Cat FlexiPave pada vinil futsal sand mengandung campuran pasir halus pada permukaannya, sehingga membuatnya tidak licin. Yang kedua yaitu vinil futsal lychee. Vinil futsal lychee adalah vinil futsal yang memiliki motif keramik pada permukaannya. Oleh sebab itu, jenis vinil futsal ini akan terlihat lebih mengkilap. Meskipun terlihat mengkilap, vinil futsal lychee ini tetap kesat dan tidak licin, jadi aman untuk digunakan dan dipakai sebagai pelapis lantai futsal. Yang ketiga yaitu vinil futsal leather. Motif kulit. Karena vinil futsal leather ini memiliki motif kulit pada permukaannya, sehingga terlihat lebih modern dan keren dibandingkan dengan vinil futsal lainnya. Jenis vinil futsal ini juga tidak licin dan tetap kesat saat berlari menggiring bola. Jadi, selain disukai para pengusaha lapangan futsal, jenis vinil leather ini juga disukai oleh para pemain futsal. Ketebalan dari vinil futsal itu sendiri bervariasi, yaitu dimulai dari 4,5 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, dan 8 mm. Semakin tebal vinil futsal yang dipakai, maka akan semakin bagus juga lapangannya. Cara pemasangan vinil. Dari beberapa bentuk dan ukuran vinil lantai memiliki cara pemasangan atau proses perekatan menggunakan lem. 3. Lantai futsal rumput sintetis. Sesuai dengan namanya, rumput futsal sintetis merupakan rumput palsu yang dikhususkan untuk lapangan futsal indoor. Bentuknya sangat mirip dengan rumput aslinya, memiliki 3 warna, yaitu hijau muda, hijau tua, dan putih sebagai garis lapangan. Selain itu, ternyata rumput sintetis futsal memiliki komponen-komponen pendukung lainnya agar rumput sintetis futsal maksimal dan nyaman saat digunakan. Komponen itu antara lain rubber. Rubber futsal adalah kerikil buatan dari karet yang berwarna hitam. Fungsi rubber futsal yaitu agar rumput sintetis futsal dapat berdiri
dan untuk mengurangi efek pantul bola. Yang kedua, pasir silika. Pasir silika berfungsi untuk mengisi celah rumput sintetis agar rumput dapat berdiri tegak. Namun, jika tidak ada pasir silika, Anda juga bisa menggunakan pasir pantai yang sudah kering. Selanjutnya yaitu talang. Fungsi dari talang itu sendiri adalah sebagai media penyambung antar kedua rumput. Tentunya dengan diberi lem agar rekat dengan sempurna. Lantai futsal yang terakhir adalah cat untuk lantai lapangan futsal atau pengecatan lapangan. Sesuai dengan namanya, pengecatan lapangan merupakan kegiatan mengecat lapangan dengan konsep yang sudah ditentukan. Dengan menggunakan cat khusus yaitu cat Thinokot TNK 1000 WA. Untuk caranya sendiri sebagai berikut. 1. Bersihkan lapangan dari semua yang menghalangi, baik itu gawang dan lainnya. 2. Sapu bersih lantai futsalnya sebelum dicat. Bersihkan juga semua noda ataupun minyak jika ada. 3. Ratakan permukaan lantai futsal yang akan dicat. 4. Aduk cat Thinokot sampai rata sebelum digunakan. 5. Jika terlalu kental, bisa tambahkan air 10% untuk pengecatan dasarnya. 6. Cat dengan menggunakan roll Thinokot 2-3 lapis, lalu selang waktu pengecatan minimal 2 jam. 7. Untuk hasil yang sempurna, cat dengan cara roll Thinokot menyilang dengan lapisan sebelumnya. 8. Lindungi lapisan cat yang masih basah dari hujan dan panas sinar matahari yang berlebih. Jadi, itu dia penjelasan mengenai macam-macam lantai futsal. Semoga video ini dapat membantu dalam menambah informasi tentang lantai futsal ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like serta share video ini ke teman-teman kalian ya. Mau tahu berapa harga lantai futsal? Harga lantai futsal interlock, harga lantai futsal vinil, harga rumput lapangan futsal, harga pengecatan lapangan futsal? Langsung aja ya hubungi kontak kami di 0822 9867 5016.